Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya membagikan kisah nyata mimpi terkait dengan dampak baik dari amalan sholawat wahidiyah, yaitu Ya Sayyidi Ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 14 bulan lalu, ada seorang wanita dari Malaysia inbox di akun TikTok saya. Beliau meminta agar saya menjadi gurunya karena beliau tidak memiliki guru. Namun saya katakan siapa saja boleh berguru kepada saya, namun saya lebih suka menjadi sebagai seorang sahabat, bukan sebagai guru. Karena Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabat itu tidak menjustifikasi beliau adalah guru bagi para sahabat, walaupun para sahabat menganggapnya guru sekaligus sahabat. Jadi saya lebih suka bersahabat melengkapi sahabat-sahabat yang lain yang memang mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian ada chat terbaru dari beliau, seorang wanita usia 50 tahunan lebih, sudah memiliki cucu. Beliau ngechat, kirim message kepada saya dengan tulisan, "Salam, semalam saya ngantuk sangat. Pas tu saya baca sambil tidur. Saya tak sedar terlena, tak tahu berapa lama saya baca. Tu cemana? Saya mimpi tengok seseorang melapah seseorang." Itu bahasa Melayu. Memang orangnya dari Malaysia, tepatnya dari Alor Setar, Kedah, Malaysia. Karena saya tidak paham bahasa Melayu, maka saya pertanyakan apa arti melapah seseorang yang beliau maksudkan. Beliau menjawab, ambil barang dalam badan, dikeluarkan. Jadi maksudnya visual mimpi yang beliau alami itu ada visual seseorang mengambil barang dalam badan seseorang. Jadi mengeluarkan sesuatu. Cuman ketika saya tanyakan barang apa wujudnya, beliau katakan tidak nampak. Itu berarti beliau mengalami mimpi itu manusia mengambil sesuatu, mengeluarkan sesuatu dari badan manusia, namun sesuatu itu tidak nampak. Artinya saudari kita itu ada pemberitahuan di hatinya di dalam mimpi itu bahwa ada sesuatu yang diambil dari badan seorang. Nah, apa makna mimpi yang saudari kita itu alami? Ketika saya sebelum mentakwilkan mimpi beliau yang tadi saya chat kepada beliau di message TikTok saya pastikan dulu bacaan apa yang beliau baca. Ternyata sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulullah yang tempo hari pernah saya anjurkan untuk mengamalkannya, karena beliau sendiri ingin amalan dari saya. Maka saya anjurkan hanya 2, lakukan sholat yang wajib 5 waktu dan sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Sholawat tersebut adalah ciptaan dari seorang wali Allah dari Indonesia, dari Jawa Timur, yang sudah diijazahkan, sudah diperbolehkan untuk diamalkan untuk umum. Jadi kalau misalkan sudah diijazahkan oleh pembuat sholawat tersebut, maka berkahnya itu pasti Allah izinkan. Karena apa? Saya juga sering bermimpi tentang sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulullah setelah mengamalkan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Kemudian saya bermimpi berkali-kali tentang ini. Begitu juga tentang yang dialami istri saya, yang salah satunya saya bermimpi ada seorang mengatakan dia tidak pernah bermimpi. Maka saya di dalam mimpi itu mengatakan itu karena buta mata hati. Kemudian di mimpi itu
saya menganjurkan untuk membaca sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, kalau misalkan saudari kita itu juga mengamalkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, lalu apa dampak baik dari sholawat tersebut? Ketika beliau mengamalkan, akhirnya bermimpi seseorang mengambil barang dalam badan seseorang, dikeluarkan. Tapi barang yang dikeluarkan dari badan seseorang itu tidak nampak. Makna atau takwil mimpi tersebut adalah amalan baik yang sekarang ini dilakukan saudari kita itu, yaitu sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, itu telah mengeluarkan sifat-sifat tercela dalam diri beliau. Allah itu maha bijaksana ketika memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang dikehendaki dalam sarana mimpi, itu biasanya memberikan simbol-simbol yang mudah dipahami oleh orang-orang yang memang diberikan karunia ilmu takwil mimpi. Seperti hanya saya dulu dimimpikan oleh istri saya, ditunjuk untuk menceritakan mimpi. Jadi ditunjuk untuk menceritakan mimpi di depan banyak orang. Dan kemudian mimpi saya pun juga begitu. Saya mengajak seseorang untuk bercerita tentang mimpi. Dan juga istri saya bermimpi bahwa saya didatangi orang untuk menanyakan takwil mimpi yang dialaminya. Oleh karena itu, ketika saya diberi pemahaman di dalam mentakwilkan mimpi, ketika Allah memberikan simbol seperti itu pada mimpi saudari kita, ada orang yang mengeluarkan sesuatu yang tidak nampak dalam badan seorang, itu artinya amalan baik yang sudah Allah ridhoi telah berhasil mengeluarkan sifat-sifat tercela orang yang beramal. Nah, kalau di dalam ilmu tasawuf, istilah itu dikenal takhalli. Ya. Mujahadah, berjuang sungguh-sungguh mengeluarkan hawa nafsu dengan sarana ketakwaan, sehingga akhirnya menuju level berikutnya, yaitu terjadilah tahalli. Allah menggantikan sifat-sifat tercela yang terdapat pada diri seorang yang beramal soleh itu menjadi gantinya sifat-sifat yang baik. Hal itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari, Nasai dan Hakim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Diampuni 10 dosa-dosanya dan diangkat baginya 10 derajat. Jadi kalau misalkan kita bersolawat 1 kali, Allah membalas dengan 10 solawat kepada kita. Yang artinya Allah memberikan 10 rahmat, 10 pertolongan. Yang rupa atau macamnya rahmat itu berupa yang tadi disabdakan Nabi Muhammad SAW. Diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita. Dengan akhirnya diberikan ilmu, kemudahan memahami ilmu Allah. Hal ini juga terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 408. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang bersolawat, misalkan 1 hari sanggup bersolawat 1000 kali, maka Allah pasti balas 10.000 solawat. Artinya 10.000 rahmat diperoleh oleh orang yang bersolawat 1000 setiap hari. Jadi setiap hari itu orang yang bersolawat tersebut mendapatkan rahmat, pertolongan dari Allah 10.000 setiap hari. Nah, oleh karena itu, bila saudara-saudariku ada yang belum pernah mengamalkan sholawat tersebut, cobalah amalkan. Niatkan yang baik, yang benar, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah sebagaimana anjuran Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Semoga testimoni sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah dari saudari kita wanita usia 50 tahun ke atas
dari Malaysia membawa hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.